Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ika Rosyana Putri. Saya salah satu seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 126 204 203 158. Kali ini saya akan membahas sebuah materi. Pasti kalian sudah tahu dari judul videonya ya. Yaps, kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai transformasi geometri. Kira-kira apa sih transformasi geometri itu? Apakah ada jenis-jenisnya? Yuk simak videonya, kita akan kupas tuntas mengenai transformasi geometri. Siapa nih yang suka nonton Transformers? Transformers dan transformasi geometri ada persamaannya loh. Kira-kira apa sih persamaannya? Yang sering nonton Transformers pasti tahu persamaannya. Buat yang gak pernah nonton, jangan khawatir. Simak videonya baik-baik ya. Jadi Transformers itu merupakan sebuah film yang menceritakan perubahan sebuah mobil menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuhnya. Coba deh lihat videonya. Tuh kan bener, Transformers berubah bentuk dari mobil menjadi robot. Jika sebuah mobil berubah menjadi robot, artinya sedang melakukan perubahan apa? Yaps, tepat sekali, perubahan bentuk. Jadi, fokusnya Transformers ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Pada transformasi geometri juga mengalami perubahan loh. Apakah ada yang sudah tahu? Kira-kira transformasi geometri mengalami perubahan apa ya? Yaps, tepat sekali, perubahan posisi. Jadi, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang biasanya dilambangkan dengan X, Y ke posisi yang lain yang biasanya dilambangkan dengan X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dari transformasi geometri itu apa? Sekarang kita lanjutin yuk ke pembahasan yang lebih lengkap mengenai transformasi geometri. Ternyata transformasi geometri itu terdiri dari 4 jenis loh. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita sebutin bareng-bareng. Jenis yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Kalian pasti pada bingung ya, apa sih itu translasi? Apa itu refleksi? Apa itu rotasi? Dan apa itu dilatasi? Jangan bingung-bingung. Yuk sekarang kita bahas satu persatu mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai translasi atau pergeseran ya. Kalian pernah dengar permainan catur kan? Iya, catur yang terkenal dengan permainan kudanya itu. Coba perhatikan gambar tersebut. Pion tersebut mengalami perubahan posisi kan? Awalnya pion tersebut berada di kotak A1 lalu berpindah posisi ke kotak D5. Dari kotak A1,
pion melangkah ke kanan sebanyak 3 satuan, sehingga menempati posisi D1, dan melangkah lagi ke atas sebanyak 4 satuan, sehingga pion berada pada posisi kotak B5. Saat melakukan hal ini, maka kita telah melakukan translasi 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi, translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan suatu titik saja ya. Ternyata translasi memiliki rumus umum loh. Coba perhatikan deh. Sebuah titik bayangan X aksen, Y aksen itu didapat dengan menjumlahkan vektor translasi A, B dengan titik asal X, Y. Sehingga titik X aksen, Y aksen sama dengan A ditambah X, B ditambah Y. Coba perhatikan contoh soal yang ada di layar. Coba tentukan bayangan titik P 2,7 oleh translasi 4,4. Jadi sebuah titik bayangan P aksen itu didapat dengan menjumlahkan vektor translasi 4,4 dengan titik asal yaitu 2,7. Jadi sebuah vektor 4 merupakan A dan satunya lagi 4 sebagai B. Sebuah titik 2 sebagai X dan sebuah titik 7 sebagai Y. A ditambah X yaitu 4 ditambah 2 hasilnya 6. Lalu B ditambah Y, 4 ditambah 7 hasilnya 11. Jadi bayangan titik P 2,7 dengan translasi 4,4 menghasilkan titik bayangan P aksen 6,11. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai translasi? Kita lanjut pembahasannya mengenai refleksi ya. Ketika kalian mendengar kata refleksi, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Apakah ini? Eits, ada salah. Refleksi pada transformasi geometri berbeda dengan refleksi di bidang kesehatan. Yang kita bahas kali ini bukan titik refleksi pada telapak kaki ya. Refleksi dalam transformasi geometri disebut juga sebagai pencerminan. Pasti kalian setiap hari bercermin. Apalagi yang cewek-cewek nih, setiap saat pasti bercermin. Jadi, refleksi merupakan jenis transformasi yang memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Coba kalian lihat deh gambar tersebut. Garis dan titik-titik merah tersebut berpindah, namun seperti hanya dihadapkan pada cermin datar. Objek dan bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi terletak pada arah yang berlawanan. Nah, itu dia refleksi. Sama dengan translasi, refleksi juga memiliki rumus umum loh. Kira-kira apa ya rumusnya? Coba kalian perhatikan deh. Rumus yang pertama, sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu negatif X memiliki titik bayangan X, negatif Y. Rumus yang kedua, jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu negatif Y, maka menghasilkan titik bayangan negatif X, Y. Rumus yang ketiga, sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan sebuah titik bayangan Y, X. Rumus yang keempat, sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif Y, negatif X. Rumus umum yang kelima, sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H,
maka menghasilkan sebuah titik bayangan yaitu 2H dikurangi X, Y. Dan yang terakhir, sebuah titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka menghasilkan sebuah titik bayangan X, 2K dikurangi Y. Nah, itu dia rumus umum refleksi. Sekarang kita ke contoh soal ya. Coba tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, titik sudut B 3,4, dan titik sudut C 4,3. Jika dicerminkan terhadap sumbu negatif X, maka titik A 1,2 menghasilkan titik bayangan 1, negatif 2. Lalu sebuah titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu negatif X menghasilkan titik bayangan 3, negatif 4. Lalu titik C 4,3 dicerminkan terhadap sumbu negatif X, maka menghasilkan sebuah titik bayangan 4, negatif 3. Jadi bayangan segitiga ABC oleh pencerminan terhadap sumbu negatif X, maka menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik sudut A aksen 1, negatif 2, sudut B aksen 3, negatif 4, dan sudut C aksen 4, negatif 3. Lalu bagaimana jika titik-titik tersebut dicerminkan terhadap sumbu negatif Y ya? Coba perhatikan deh. Sebuah titik A 1,2 jika dicerminkan terhadap sumbu negatif Y, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif 1,2. Lalu sebuah titik B 3,4 jika dicerminkan terhadap sumbu negatif Y, maka menghasilkan titik bayangan negatif 3,4. Dan titik C 4,3 jika dicerminkan terhadap sumbu negatif Y, maka menghasilkan sebuah titik bayangan yaitu negatif 4,3. Jadi bayangan segitiga ABC oleh pencerminan terhadap sumbu negatif Y yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik sudut A aksen negatif 1,2, sudut B aksen negatif 3,4, dan sudut C aksen negatif 4,3. Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai refleksi? Nah, kita tadi sudah membahas mengenai translasi dan refleksi. Sekarang kita bahas mengenai rotasi atau perputaran ya. Kalian semua pasti pernah pergi ke pasar malam kan? Coba kalian ingat, pasti di pasar malam tidak pernah ketinggalan permainan biang lala. Nah, biang lala ini merupakan salah satu bentuk rotasi loh. Coba perhatikan biang lala tersebut. Biang lala tersebut berputar tetapi tidak mengubah bentuk dan ukurannya kan? Nah, hal ini juga sama dengan rotasi dalam transformasi geometri. Jadi, rotasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu tanpa mengubah ukurannya. Perlu kalian ingat bahwa rotasi itu tidak mengubah ukurannya. Rotasi juga memiliki rumus tersendiri loh, seperti jenis transformasi geometri lainnya. Sebelum ke rumusnya, kakak mau ingetin ke kalian nih sebuah kuadran. Kalian ingat nggak? Coba deh perhatikan. Gambar tersebut memiliki titik pusat O. Coba kalian lihat titik 0 derajat. Jika kita arahkan ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita menemukan titik 90 derajat. Jadi intinya, jika kita merotasikan dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam,
maka itu sama dengan kita memutar sebesar 90 derajat. Lalu jika kita merotasikan searah dengan jarum jam, maka kita sama dengan merotasikan sebesar negatif 90 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus umumnya ya. Rumus umum rotasi terbagi menjadi 6 rumus. Yang pertama, sebuah titik X, Y dengan pusat A, B jika diputar 90 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Rumus yang kedua, sebuah titik X, Y dengan pusat A, B jika kita merotasikan sebesar 180 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Rumus yang ketiga, sebuah titik X, Y dengan pusat A, B jika kita rotasikan sebesar negatif 90 derajat, maka menghasilkan titik bayangan Y dikurangi B ditambah A, negatif X ditambah B ditambah A. Rumus yang keempat, sebuah titik X, Y dengan pusat 0,0 jika kita putar sebesar 90 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif Y, X. Rumus yang kelima, sebuah titik X, Y dengan pusat 0,0 jika kita rotasikan sebesar 180 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif X, negatif Y. Dan rumus yang terakhir, sebuah titik X, Y dengan pusat 0,0 jika kita rotasikan sebesar negatif 90 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan Y, negatif X. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Coba tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 0,2, titik sudut B 1,3, dan titik sudut C 4,1 yang diputar 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat putar titik O 0,0. Nah, kakak tadi sudah bilang kan bahwa jika sebuah titik diputar 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka itu sama dengan kita memutar sebesar 90 derajat. Coba kalian ingat rumus tadi. Jika sebuah titik X, Y dengan pusat 0,0 diputar sebesar 90 derajat, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif Y, X. Sebuah titik A 0,2 dengan 0 sebagai X dan 2 sebagai Y, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif 2,0. Lalu sebuah titik B 1,3 dengan 1 sebagai X dan 3 sebagai Y, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif 3,1. Dan titik C 4,1 dengan 4 sebagai X dan 1 sebagai Y, maka menghasilkan sebuah titik bayangan negatif 1,4. Jadi, bayangan segitiga ABC tersebut jika diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat putar titik O 0,0, maka menghasilkan sebuah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan titik A aksen negatif 2,0, titik B aksen negatif 3,1, dan titik C aksen negatif 1,4. Gimana? Kalian sudah paham mengenai rotasi kan? Nah, sekarang tinggal jenis transformasi geometri yang terakhir nih, yaitu dilatasi atau perkalian. Kalian pernah punya mainan ini nggak? Atau mungkin adik kalian yang punya? Sekarang kakak tunjukin gambar bus aslinya ya. Coba deh kalian perhatikan bedanya ukuran asli dengan ukuran mainan tersebut.
Kira-kira berapa kali lipat ya besarnya? Nah, inilah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Seperti jenis transformasi geometri lainnya, dilatasi juga memiliki rumus tersendiri loh. Kira-kira bagaimana ya rumusnya? Coba deh kalian perhatikan. Rumus umum dilatasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebuah titik x, y dengan pusat 0,0 dan faktor skala k jika didilatasikan menghasilkan sebuah titik bayangan kx, ky. Rumus yang kedua, sebuah titik x, y dengan pusat a, b dengan faktor skala k jika didilatasikan menghasilkan sebuah titik bayangan k dikali x min a ditambah a, k dikali y min b ditambah b. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Coba tentukan bayangan titik P negatif 2,7 yang didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 4. Jadi sebuah bayangan titik P aksen itu didapat dengan mengalihkan skala K dengan titik asal x, y. Negatif 2 sebagai x, 7 sebagai y, dan negatif 4 sebagai k. Yang pertama k dikali dengan x, yaitu negatif 4 dikali dengan negatif 2 menghasilkan 8. Lalu k dikali y, yaitu negatif 4 dikali dengan 7 menghasilkan negatif 28. Jadi, bayangan titik P negatif 2,7 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 4, maka menghasilkan sebuah titik bayangan P aksen 8, negatif 28. Gimana? Kalian sudah paham kan mengenai dilatasi? Apakah kalian masih ingat ada berapa jenis transformasi geometri? Yaps, ada 4. Coba kita sebutin lagi ya. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir dilatasi atau perkalian. Wih, kalian hebat ya sudah memahami keempat jenis transformasi tersebut. Sekarang saya mau pamit nih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.